Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Winda Afiza dari Pendidikan Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Baiklah, pada video edukasi kali ini saya akan membahas mengenai pencatatan transaksi di dalam akuntansi. Kira-kira apa sih transaksi itu? Apa saja sih langkah-langkah menyusun transaksi itu? Nah, mari langsung saja kita bahas bersama. Selamat menonton videonya. Baiklah, kita langsung saja. Pencatatan transaksi di dalam akuntansi biasanya dimulai dari jurnal umum. Jurnal umum ini biasa digunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Lalu, apa saja sih fungsi jurnal di dalam akuntansi? Fungsi jurnal di dalam akuntansi terdiri dari 5. Yang pertama yaitu fungsi historis, yang kedua fungsi pencatatan, yang ketiga fungsi analisis, yang keempat ada fungsi instruksi, dan yang kelima ada fungsi informatif. Nah, kita akan kupas satu persatu. Kita masuk kepada fungsi jurnal di dalam akuntansi yang pertama, yaitu fungsi historis. Fungsi historis ini sebenarnya apa sih? Nah, fungsi historis di dalam jurnal akuntansi merupakan pencatatan setiap transaksi yang dilakukan berdasarkan tanggal terjadinya transaksi. Jurnal menggambarkan kegiatan perusahaan sehari-hari secara berurutan dan secara terus-menerus. Nah, kita masuk kepada fungsinya yang kedua. Fungsi jurnal yang kedua ini adalah fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan di sini yaitu jurnal digunakan untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jadi, tiap perubahan kekayaan, modal, biaya, dan pendapatan harus terlebih dahulu dicatat ke dalam jurnal umum agar pembuatan laporan keuangan nanti perusahaan dapat melakukannya secara lengkap. Selanjutnya yang ketiga, fungsi analisis. Nah, di dalam jurnal fungsi analisis di sini berupa penerbitan dan pengkreditan akun yang terpengaruh. Jadi, analisis di sini mengenai penggolongan nama akun, pencatatan dalam pendebitan, ataupun pengkreditan beserta jumlah-jumlahnya. Nah, yang keempat yaitu fungsi instruksi. Catatan dalam jurnal merupakan perintah untuk mendebit ataupun mengkredit akun sesuai dengan catatan dalam jurnal. Lalu yang kelima ada fungsi informatif. Catatan dalam jurnal memberikan penjelasan mengenai bukti transaksi yang terjadi. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh kasusnya. Berikut ini adalah contoh data transaksi PT Dimas Jaya yang telah dikumpulkan dan terjadi pada bulan Desember 2019. Saya bacakan. Yang pertama, Desember tanggal 1 dibeli barang dagangan secara kredit pada PT Laba-Laba seharga 160 juta dengan termin 2/10 N/30. Nah, ketika menemui permasalahan seperti di atas, kita akan menjawabnya seperti ini, yaitu pada tanggal 1 pembelian didebit dan hutang dikredit. Mengapa? Karena ketika kita membeli barang dan kita beli secara kredit, otomatis barang kita masuk ke dalam kas kita, maka dari itu pembelian letaknya di debit dan hutang masih dikredit karena barang yang kita beli belum kita lunasi. Oke, lanjut kita masuk kepada soal yang kedua. Tanggal 2 Desember dijual barang dagangan kepada Tuan Fahmi senilai 50 juta dengan termin 1/10 N/30. Nah, untuk jawaban dari tanggal 2 Desember ini yaitu piutang di debit dan penjualan di kredit. Karena barang yang kita jual belum diterima uangnya oleh kita, masih di tangan orang lain. Oleh karena itu, uang kita yang masih bersama orang lain itu tandanya kita mempunyai piutang kepada orang lain sebesar 50 juta rupiah dan penjualannya di kredit karena penjualan kita udah masuk ke kas kita. Kita lanjutkan kepada melakukan posting ke buku besar. Nah, melakukan posting ke buku besar ini mempunyai 4 langkah. Yang pertama, pindahkan transaksi sesuai tanggal ke dalam buku besar. Yang kedua, pindahkan sesuai dengan debit dan kredit dari jurnal ke masing-masing akun. Yang ketiga, jangan lupa catat nomor sesuai kode akun untuk dipindahkan ke buku besar. Dan yang terakhir, catat juga nomor halaman referensi pada kolom di dalam buku besar. Nah, teman-teman,
setelah ini ada contoh buku besar dalam akuntansi. Yang saya sajikan ini adalah contoh buku besar kas. Jadi, di dalam buku besar itu ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, serta saldo debit dan kreditnya. Dan jangan lupa untuk menulis kode pada setiap akun. Selanjutnya, ada menyusun neraca saldo. Nah, menyusun neraca saldo ini mempunyai 4 langkah. Yang pertama, mempersiapkan kolom neraca saldo sesuai format yang ditentukan. Nah, formatnya sudah saya sediakan seperti ini. Dan yang kedua, tulis nomor akun pada kolom nomor dan nama akun pada nama akun. Yang ketiga, selanjutnya masukkan saldo debit dari akun yang didapat dari saldo akhir buku besar yang tadi saya sajikan ke kolom debit kredit saldo ke kolom debit kredit yang ada di neraca saldo. Teman-teman, kita sudah masuk ke dalam transaksi yang terakhir, yaitu neraca lajur. Nah, langkah-langkah untuk menyusun neraca lajur akan saya jelaskan. Yang pertama, membuat format neraca lajur yang telah saya sediakan di bawah ini. Yang kedua, isi kolom nomor akun seperti yang saya tunjukkan di bawah dan nama akun beserta saldo akunnya yang diambil dari neraca saldo. Nah, yang ketiga, isi kolom jurnal penyesuaian seperti yang saya sebutkan. Yang keempat, mengisi kolom neraca saldo setelah penyesuaian yang diambil dari neraca yang telah kita buat dari jurnal penyesuaian. Yang kelima, mengisi kolom neraca yang telah saya sebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, mengisi kolom laba rugi, seperti yang di bawah ini. Nah, jangan lupa teman-teman, ketika sudah selesai menggunakan neraca lajur, kita harus melihat total kolom neraca dan laba rugi di bawah ini. Nah, debit dan kreditnya harus seimbang. Jika tidak seimbang, maka Anda harus kembali mengecek apakah terjadi kesalahan penginputan data.